Materi katekese mingguan Gereja Bethel Tabernakel Krisalong Tulungagung. Sebagai orang di Indonesia, tentu saja kita sangat akrab dengan kata syahadat. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti pengakuan. Mungkin sebagian besar orang Kristen beranggapan bahwa ini adalah budaya Islam. Tetapi perlu diketahui bersama bahwa syahadat sudah lebih dulu ada dalam budaya Kristiani jauh sebelum kelahiran agama Islam. Bahkan orang Kristen juga memiliki syahadat, namun lebih umum dikenal dengan istilah pengakuan iman. Seperti apa syahadat kita itu? Mari kita bahas lebih dalam. Pengakuan iman telah menjadi budaya dan tradisi Kristen sejak gereja perdana. Seseorang akan diminta untuk mengakui imannya sebelum ia dibaptis. Tradisi ini berakar pada Matius 16 ayat 16, yaitu pengakuan yang dilakukan Petrus ketika Tuhan Yesus bertanya, "Menurutmu siapa aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan bahwa pengakuan seperti itu tidak berasal dari manusia, tetapi berasal dari Allah melalui karya Roh Kudus. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang dapat mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, bila bukan karena Roh Kudus. Oleh sebab itu, sebelum seseorang menerima baptisan, ia akan diminta untuk mengakui imannya. Pengakuan imam yang paling umum di masa gereja perdana adalah, "Aku percaya Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kemudian, dalam perkembangan zaman, muncul banyak sekali variasi pengakuan iman yang dipakai oleh gereja-gereja yang tersebar. Salah satu pengakuan iman yang banyak digunakan adalah pengakuan iman gereja Antioquia. Bahkan pengakuan iman itu juga digunakan di gereja Roma. Tetapi pada masa itu juga ada banyak variasi pengakuan iman yang mengikuti budaya dan bahasa gereja-gereja lokal. Sampai tahun 300-an Masehi, gereja menghadapi ajaran sesat Arianisme yang mengajarkan bahwa Yesus tidak sepenuhnya Allah. Demi melawan penyesat ini, gereja mengadakan konsili di kota Nicea. Dari konsili itu, gereja menetapkan satu pengakuan iman yang akan digunakan di semua gereja yang tersebar. Hal ini dikenal dengan istilah regula fide, yang berarti aturan iman. Semua gereja sepakat bahwa mereka yang tidak mau menggunakan pengakuan iman ini, maka ia itu bukan bagian dari gereja tubuh Kristus. Pengakuan itu disebut Symbolum Apostolorum, yang berarti pengakuan iman para rasul. Hal ini bukan berarti bahwa rumusan itu ditulis oleh para rasul, tetapi berarti pengakuan itu sejalan dengan pokok ajaran para rasul. Symbolum Apostolorum terbukti berhasil melawan penyesat. Pengakuan itu disebut sebagai credo dalam bahasa Latin yang berarti "aku percaya". Pada rumusan ini, pengakuan terhadap Roh Kudus hanya terdapat sedikit dan singkat saja. Sampai pada tahun 380 Masehi, muncul penyesat yang menentang Roh Kudus dan mengajar bahwa Roh Kudus bukan pribadi ilahi, melainkan hanya kekuatan atau ciptaan saja. Maka, untuk melawan penyesat itu, gereja mengadakan konsili di Konstantinopel. Dari konsili tahun 381 Masehi ini, muncul pengakuan iman yang dirumuskan lebih tegas dan lebih panjang. Tetapi rumusan ini tidak menghapus rumusan yang lama. Pada akhirnya ada dua rumusan. Rumusan yang pertama lebih sering disebut syahadat pendek. Sementara rumusan yang kedua sering disebut syahadat panjang. Pengakuan iman rasuli masih digunakan di gereja-gereja apostolik dan protestan sampai sekarang.
mengapa gereja kita tidak menggunakan pengakuan iman ini, mungkin kita bisa membahasnya pada katekese mendatang. Untuk teks dari kedua pengakuan iman yang kita bahas hari ini, syahadat pendek dan syahadat panjang, tertulis dalam katekese ini tetapi tidak dibacakan. Saudara bisa membukanya sendiri setelah teks dibagikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.